Halo semuanya, perkenalkan nama saya Idat Fendin Kawasdirman dengan NIM 102022400241 dari kelas SI 4804. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu jenis clustering pada materi data mining. Nah, di sini pernah nggak sih dari teman-teman punya data yang banyak banget, tapi bingung nih harus mulai analisis dari mana? Coba teman-teman bayangin, kalian lagi beres-beres lemari baju yang isinya campur aduk, kayak ada kaos, jaket, celana, dan ketiga jenis itu jadi satu. Nah, pasti teman-teman kalau misalnya mau rapi, pasti bakal mulai dengan mengelompokkan kan. Mulai dari kaos sama kaos, celana sama celana, dan jaket sama jaket, dan seterusnya. Nah, konsep itulah yang dipakai dalam dunia data yang disebut dengan clustering. Misalnya nih, ada data pelanggan, ada data kesehatan, atau bahkan ada data mahasiswa. Semuanya numpuk, tapi kita nggak tahu pola apa yang ada di dalamnya. Nah, disinilah clustering jadi solusi. Di video ini, saya bakal fokus bahas salah satu jenis clustering, yaitu partitioning clustering. Kita bakal kupas tuntas, mulai dari konsep, cara kerja, sampai algoritma yang sering dipakai seperti K-means dan K-medoids. Jadi, apa sih partitioning clustering? Oke, jadi partitioning clustering adalah metode untuk membagi data ke dalam beberapa kelompok atau cluster yang sudah ditentukan di awal. Analogi gampangnya tuh gini, bayangin kalian tuh punya satu kelas yang isinya banyak siswa, lalu diminta bagi jadi tiga kelompok besar. Nah, kalian harus menentukan dari awal, oke, berarti kita bikin tiga kelompok. Nah, itulah konsep yang dinamakan dengan partitioning. Berbeda dengan metode lain, di sini kita harus menentukan dulu jumlah klaster. Misal yang diminta dua, misal yang diminta tiga, atau bahkan yang diminta lima. Jadi setiap data hanya boleh masuk ke dalam satu klaster. Tidak ada tumpang tindih antar klaster. Tujuannya apa sih? Supaya data dalam satu klaster itu mirip satu sama lain, tapi antar klaster itu berbeda sejauh mungkin. Jadi prinsipnya ada dua. Yang pertama itu intra-cluster kecil, itu dalam klaster mirip. Yang kedua ada intercluster besar. Antar klaster itu beda jauh. Ya, sama kayak tadi siswa yang nilainya mirip masuk ke kelompok yang nilainya sama-sama mirip gitu. Nah, pada karakteristik partitioning clustering ada beberapa ciri utama dari metode ini. Jumlah klaster K harus ditentukan di awal. Setiap data hanya masuk satu klaster, kemudian menggunakan pusat klaster bisa berupa centroid atau medoid, cocok untuk data besar karena lebih efisien. Sekarang kita masuk ke algoritma yang pertama, yaitu Cummins. Bayangin, kalian lagi bikin tiga geng pertemanan nih di kelas. Awalnya, eh, salah satu dari kalian ditunjuk nih tiga orang secara acak jadi ketua geng. Nah, itulah yang disebut centroid awal. Jadi cara kerja Cummins itu step pertama menentukan jumlah klaster K. Misal yang kita pilih K sama dengan 3. Kemudian step yang kedua menentukan centroid awal. Biasanya itu random. Kemudian yang ketiga hitung jarak setiap data ke centroid. Biasanya pakai Euclidean distance. Kemudian step yang keempat mengelompokkan data ke centroid terdekat. Kemudian yang kelima hitung ulang centroid. Centroid itu rata-rata data dalam cluster. Nah, kemudian step yang keenam ulangi sampai hasilnya stabil. Kemudian setelah anggota masuk ke geng masing-masing, kemudian dievaluasi lagi nih, siapa sih yang paling mewakili geng ini. Nah, lalu posisi ketua bisa berubah dan anggota bisa pindah geng kalau lebih cocok. Nah, proses ini
terus diulang sampai tidak ada perubahan lagi. Nah, tujuan dari Kamins ini berusaha meminimalkan jarak antar data dengan pusat klaster. Gitu. Artinya dalam satu kelompok harus sedekat mungkin. Jadi semakin rapat, semakin kayak bagus gitulah klasternya. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari Kamins. Kelebihannya itu cepat dan efisien, kemudian cocok untuk data besar, kemudian kekurangannya itu sensitif terhadap pemilihan centroid awal dan juga sensitif terhadap outlier. Jadi kalau ada siswa aneh yang nilainya jauh banget dari yang lain, dia bisa bikin pembagian kelompok jadi kayak kurang kurang maksimal, kurang optimal. Nah, kemudian kita bahas alternatifnya yaitu Kamedoids. Kalau Kamins tadi pakai rata-rata, Kamedoids ini pakai data asli sebagai pusat klasternya. Jadi aku analogi yang gampang tuh kayak misal ketua kelompok harus benar-benar orang dari kelompok itu, bukan hasil rata-rata bayangan. Jadi, cara kerja Kamedoids ini yang pertama menentukan jumlah cluster, kemudian yang kedua pilih medoid awal dari data, kemudian step yang ketiga menghitung jarak data ke medoid, kemudian step selanjutnya mengelompokkan ke medoid terdekat, kemudian yang kelima update medoid, kayak pilih data yang paling mewakili jarak total paling kecil. Terus yang step yang terakhir adalah ulangi sampai itu semua menjadi stabil. Nah, tujuan dari Kamedoids ini meminimalkan total jarak antara data dan medoid. Ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya itu lebih tahan terhadap outlier, lebih stabil. Kemudian kekurangannya eh, Kamedoids ini lebih lambat dan komputasinya lebih berat. Jadi cocok kalau misal datanya banyak nilai ekstrimnya gitu lah. Nah, supaya gampang diingat, eh, ada perbandingan nih Kamins dengan Kamedoids. Kamins ini pakai rata-rata, cepat, tapi sensitif. Kemudian Kamedoids ini pakai data asli, lebih stabil tapi lebih lambat. Jadi kalau Kamins ini pemimpin rata-rata, kalau misalnya Kamidoids ini pemimpin aslinya. Kalau misal data kalian bersih, pakai Kamins. Kalau misal banyak nih outliernya, maka pakai Kamidoids gitu. Secara umum langkah-langkahnya adalah tahap dari partitioning clustering ini, data preparation, kemudian menentukan jumlah cluster, kemudian inisialisasi pusat cluster, kemudian hitung jarak data, kemudian mengelompokkan data, update pusat cluster, terus ulangi sampai menjadi stabil. Jadi ini seperti proses iterasi, terus sampai hasilnya itu fix dan stabil. Yang terakhir, kita ini perlu untuk evaluasi hasil clustering. Beberapa metode yang sering dipakai itu ada SSA. Itu kayak semakin kecil, semakin baik. Kemudian ada Silhouette score itu semakin mendekati satu maka semakin bagus. Kemudian ada Davis-Bouldin Index itu semakin kecil semakin optimal. Dan ada elbow method untuk menentukan jumlah klaster yang terbaik. Jadi kayak kita itu ngecek apakah pembagian kelompok tadi itu sudah pas atau belum gitu. Jadi kesimpulannya partitioning clustering ini metode yang powerful gitu untuk mengelompokkan data dengan cara yang efisien dan juga terstruktur. Dengan algoritma seperti Kamins dan Kamedoids, kita bisa kayak menentukan pola-pola yang tersembunyi di dalam data tanpa
adanya label. Intinya, dari data yang awalnya berantakan, kita bisa bikin jadi lebih terstruktur dan juga pastinya mudah dipahami. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini membantu untuk memahami konsep clustering dengan lebih mudah ya. Terima kasih, saya Ida Adventin Kamasirman, pamit undur diri. Sampai jumpa.